Baik, Bang Boni melanjutkan yang tadi poin mengenai kejelasan dan juga ketegasan ketika sudah menggunakan diksi menghina harkat dan juga martabat presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana mengukur bahwa harkat martabat ini secara jelas dan tegas, Bang Boni. Ya, Sudah nyala, Bang? Ya, saya kira sebetulnya sih banyak pasal di banyak undang-undang itu bisa diterapkan sebetulnya ya. Tetapi kan ini KUHP jadi landasan untuk semua ya, boleh-boleh aja ini dimasukin. Tapi sekali lagi penghinaan itu benar tadi kata Prof. Dia kan sifatnya ad hominem. Kalau dia mengacu kepada orang, penghinaan martabat sebagai manusia bisa juga martabat sebagai seorang pejabat publik. Nah, tapi yang menurut saya kemudian multitafsir itu adalah martabat sebagai pejabat publik. Di sini memang ruang multitafsirnya itu yang kita tidak bisa kendalikan. Karena sangat cair itu konsep itu. Bagaimana martabat sebagai pejabat publik itu kita mau sempitin. Kita mau pastikan itu definisinya. Dia kan floating konsep. Nah, tapi kalau martabat sebagai manusia itu mutlak. Banyak peraturan hukum yang menegaskan soal itu. Jadi kalau misalnya seseorang menghina saya dari aspek kayak body shaming misalnya, itu kan sudah Beleidigung kalau bahasa Jerman, penghinaan terhadap tubuh. Kemudian juga misalnya mengarang hoax, fitnah, presiden keturunan Cina, PKI dan seterusnya. Ya itu juga kan penghinaan, ada pasal-pasalnya itu bisa kena. Kalau itu disebarkan di media sosial bisa kena ITE, bisa juga pasal penghinaan di KUHP ya Pak ya. Atau dimanapun lah undang-undang yang relevan. Saya mau mengatakan bahwa sangat jelas, konsep penghinaan itu sangat jelas secara hukum. Konsepnya sangat jelas secara hukum, Bang Ferry Amsari. Karena banyak publik yang mempertanyakan, sebenarnya tafsir dari penghinaan itu siapa yang bisa mendefinisikan bahwa penghinaan itu masuk dalam kategori tersebut, Bang? Iya, saya mau cerita dulu sebelum sampai ke siapa yang menentukan soal penghinaan. Pasal-pasal hadzai artikelen ini, Prof. Edi yang lebih pakar ya, lebih paham, saya berguru soal ini ke beliau. Atau katakanlah pasal yang berupa delik yang berkaitan dengan penghinaan publik ya, bicara tentang caci maki dan segala macamnya. Ini pasal yang hidup di zaman kolonial Belanda. Di Belanda sendiri timbul pertanyaan kenapa setelah perkembangan zaman pasal ini tetap ada. Karena lahir dulu karena keberagaman etnis di Belanda, ya orang saling menghina satu sama lain, lahirlah pasal ini. Tapi pasal ini dengan pasal-pasal yang lain ya cenderung berupaya melindungi para pembesar, katakanlah begitu ya. Misalnya dulu waktu zaman penjajahan pasal-pasal seperti ini digunakan untuk melindungi ratu, gubernur Hindia Belanda dan segala macamnya. Dan terus kemudian jadi pertanyaan di era demokrasi, kenapa pasal-pasal seperti ini dihidupkan? Karena cenderung penggunaannya untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak lazim di dalam negara yang menganut sistem presidensial, ya, perlu dijelaskan pilihan ibu dan bapak bangsa kita soal sistem presidensial karena menentang sistem kolonial dan kerajaan. Dia bicara soal kemerdekaan masyarakat sebagai yang berdaulat, bukan daulat raja. Oleh karena itu pasal-pasal ini ketika reformasi ingin dihapuskan. Nah sekarang mau dihidupkan kembali, ini jadi problematika. Harus diingat ya ada satu peristiwa ditulis oleh Kees van Dijk ya, bercerita tentang kejadian Van Loom di masa Hindia Belanda. Dia adalah seorang editor surat kabar di Hindia Belanda, mempertanyakan konsep penjajahan negara-negara Eropa di negara-negara Asia. Oleh pemerintah Belanda, orang ini dipenjara. Pakai pasal-pasal apa? Pakai pasal-pasal hadzai artikelen ini yang dihidupkan oleh Prof. Edi dan teman-temannya. Bagi saya, cerita soal pasal-pasal karet seperti hadzai ini sudah tutup buku setelah kita reformasi. Harus ada semangat untuk membuka ruang publik ya, berani bicara terhadap para pembesarnya, para penguasanya. Saya ingat mungkin Bang Boni paham betul ucapan Voltaire ya. Negara itu kalau kondisinya rakyat takut kepada penguasanya, bicara ya,
menyampaikan kritik, pendapat, menulis dan segala macam, itulah otoritarianisme. Tapi kalau penguasa takut kepada rakyatnya, itulah demokratis. Takut dalam artian mungkin akan dibicarakan rakyatnya, mungkin khawatir kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Rasa takut kepada publik ini penting. Jangan sebaliknya yang dihidupkan. Rasa takut publik untuk menegur penguasanya. Bahkan dalam Islam pun penguasa itu takut dengan publiknya. Dalam agama apapun ya, penguasa itu harus takut kepada publik, kepada rakyat. Nah, kalau dihidupkan pasal-pasal ini bagi saya ini mengkhawatirkan. Apalagi pasal 353 tadi yang bicara soal pemerintahan umum dan segala macamnya, pejabat publik. Kalau kemudian merasa dihina, maka mereka bisa melaporkan orang yang menghina, publik yang menghinanya. Padahal tugas pejabat itu melayani. Kalau servisnya dirasa tidak enak oleh publik, boleh dong marah-marah. Secara sederhana Anda menganggap bahwa tidak perlu pasal Tidak penghinaan perlu dihidupkan pasal-pasal kembali. itu. Karena begini, pasal 28 bicara soal kemerdekaan. Berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Ya, pasal 28D memastikan bahwa orang harus dapat perlakuan sama di hadapan hukum. Pertanyaan saya, kalau publik menghina penguasanya, dipenjara. Kalau penguasa menghina suku, ras, masyarakat, publik, dipenjara atau tidak? Laporkan saja. Kalau terjadi begini, Bang Terry ini karena alasan demokrasi sudah bisa dipenjara. Tapi karena beliau ada juga yang mencintai publik ya tidak jadi dipenjarakan. Jadi saya mau mengatakan begini, mestinya ada keadilan bagi publik ya. Kalau kemudian mereka mengkritik penguasanya ya silakan. Kalau penguasa mengkritik publiknya ya silakan dengan bahasa bagus. Saya mau cerita ya kasus Bang, dua kasus. kita tahan dulu. Kita minta klarifikasi langsung nih. Bang Terry sudah ketawa-tawa dari tadi. Bang Terry, langsung saja Bang. Silakan ditanggapi Sekarang Bang Terry. kesempatan Silakan Bang Terry. Tadi Bang Boni Kemerdekaan udah, sekarang berserikat berkumpul Bang Terry. menyampaikan pendapat. Silakan. Langsung Bang Terry ditanggapi Bang ditanggapi. Terry. Saya tidak mau menanggapi karena saya ucapkan terima kasih forum ini membantu kami kerja-kerja yang ada di DPR. Ini kan bagian daripada sosialisasi kepada rakyat. Yang ingin saya sampaikan dan saya bersaksi, mungkin ini salah satu undang-undang yang fenomenal, yang revolusioner. Kemudian undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan Meskipun ini, tadi disanggah tidak perlu iya, katanya. nanti saya Bang. jelasin. 7 presiden, ya, puluhan ahli hukum pidana plus tata negara. Yang tersisa itu saya nangis itu. Tatkala Prof. Muladi mengatakan akhirnya saya masih sempat melahirkan yang namanya RKUHP itu. Karena memang kita itu kerjanya siang malam 24 jam puluhan tahun. Saya termasuk beruntung dipercaya diberikan kesempatan partai untuk terlibat di situ. Tujuannya sangat mulia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan satu kitab hukum pidana nasional. Kita begini ini karena apa? Enggak ada, tafsir kita macam-macam. Dengan adanya KUHP baru ini insya Allah ya, ini kita akan punya satu tafsir ya tentang bagaimana perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum di Republik ini. Ya, tidak hanya satu tafsir, tapi bercirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Implemented dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote harus bisa dilaksanakan. Bersendikan Pancasila, makanya nanti banyak sekali, sampai ada 14 pending issues. Berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti yang disampaikan Pak Ferry. Kemudian memastikan kebinekaan hadir, pasal 2 itu ada yang namanya living law, hukum yang hidup di masyarakat. Buat KUHP ini kita mengakomodir semuanya. Ya, masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Makanya kita bisa, nanti Prof bisa perdebatkan, satu pasal, nanti saya kalau diizinkan, satu pasal saya bisa cari rasio legisnya mungkin ada 10 alasan. Ya. Nah, KUHP kita ini adalah serambi muka. Orang melihat, oh Indonesia ini seperti ini loh. Peradabannya, sistem hukumnya, dan sebagainya. Materinya, makanya kita ribut ini Mbak. Materinya ini dari kita mau buat anak, sampai si anak itu punya cucu dan meninggal dunia diatur di sini. Sangat multidimensi, sangat multi spektrum. Nah, kita ingin katakan ya,
tafsir ini harus bisa diterima. Jadi kalau dikatakan tadi, saya senang banyak masukan, bagi kami ini pengayaan ya. Karena di kita ini juga kita sepakat, ini harus disesuaikan dengan politik hukum nasional, perkembangan keadaan. Yuk kita sesuaikan nih. Nah, kemudian juga menjunjung tinggi HAM, ya, dan mengatur keseimbangan korban sama pelaku, kemudian juga keadilan dan kepastian hukum dan sebagainya. Jadi nggak ada sama sekali tujuan untuk membungkam publik, itu nggak ada Tidak itu Bang ada. ya? Nah sekarang gini pertanyaannya, saya mulai masuk ke pertanyaan yang tadi. Ya. Tadi masih intro tadi Bang? Intro ini ya, Oke. kan saya mohon izin Iya. karena memang Silakan, Bang. harus dijelaskan kepada Karena kalau publik. tujuannya kita sepakat Bang, yang Ya. dipermasalahkan publik adalah kandungan pasalnya. Iya, pada saat kita perdebatan ini kan kita juga harus logik. Pakailah rasio legis kita. Otak harus objektif, di kepentingan semuanya hilang. Pertanyaan pertama, ya, terhadap materi muatan itu di RKUHP lamanya diatur tidak? Yang semua disebutkan itu diatur. Ya, yang tadi disebutin itu. Nanti, itu kan produk Belanda, nanti kita jelaskan lagi lah ya. Nanti Tapi Pak sudah Ferry. ada yang dihapus oleh putusan MK. Iya, nanti saya jelasin Pak Ferry ya. Ini kaitannya ya. Tadi dikatakan sama Pak Ferry menghidupkan kembali. Yang mana yang dihidupkan kembali? Ya, 218 mungkin dihidupkan. Sebentar Pak ya, nanti Bapak bisa. Maka saya cerita, Ya. sudah dibatalkan MK. Itu yang 218. Ya, 253 penghinaan terhadap presiden juga Sebentar, sudah nanti saya dibatalkan jelasin lagi. oleh MK. 218 itu nanti akan kalau diizinkan saya akan jelaskan ya. Kemudian yang mana lagi? 240, 241 sudah diuji. Pasal 207 itu sudah diuji sama MK. MK mengatakan ditolak, pasalnya tetap berlaku. Tapi DPR, pemerintah itu tidak, karena dasarnya MK, kita yang enak bagi kita, enggak, kita assessment lagi. Layak tidak pasal ini dihadirkan. Nah, kemudian kita kaji nih mendalam. Ya, secara politik hukum nasional, kekinian keadaannya dan sebagainya. Yang disampaikan ya, masuk tidak ke 14 isu krusial. Ini penting karena memang semuanya udah selesai. Ya. Yang masuk ke 14 isu krusial itu pasal 218. Nah, itu tadi langsung, 240 langsung enggak. sana saja, Bang. Langsung ya, 353 sudah selesai karena dijabarkan 218? kekuasaan umumnya, Pak. Kekuasaan umumnya sudah diatur di buku 1, definisinya seperti apa. Nah, di 240 itu tumpek blek dengan 207 KUHP lama. Sama. Nah, sekarang ditambahkan, dibuat lebih rigid yang tadinya delik formil dengan perbuatannya saja bisa dihukum. Sekarang di 218 ini menjadi delik material. Perbuatannya sudah terjadi. Nah, kemudian apabila timbul kerusuhan barulah bisa dilakukan upaya pelaporan, terbit haknya untuk melapor gitu. Jadi memang betul-betul limitatif. Nah, kemudian tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Ini sudah ada dan sudah diterima, bahkan sudah di-assess sama yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, berikutnya ya, kita harusnya lihat Pak Ferry ya. Dulu berbuat aja dihukum. Sekarang udah berbuat, kalau kerusuhannya tidak ada dan sebagainya tidak bisa dihukum. Nanti timbul lex serta, lex scripta, ya lex strictanya di mana? Baca buku 1-nya. Sudah dijelaskan satu persatu. Nah, berikutnya lagi, keonaran. Dijelasin betul. Yang namanya kerusuhan seperti apa dan sebagainya. Negara kita tidak anti kritik. Sebagai informasi, ya PDI Perjuangan dan Pak Jokowi mengatakan, saya ini sama pasal ini nggak masalah. Silahkan aja. Tapi kami pembentuk undang-undang dan pemerintah mau KUHP ini memang akan berlaku terus. KUHP ini tidak boleh menjadi produk rezim. Ya. Nah, saya sudah katakan tadi Pak, nanti ada putusan MK 013/2006 bisa dijadikan rujukan, jelas sekali pertimbangan mahkamah seperti apa. Nah, kemudian dikatakan tadi Pak Ferry ya, di KUHP di seluruh dunia itu ngatur. Apa yang diatur? Pertama mengenai kejahatan itu sendiri, tegas. Kemudian mengenai kesusilaan, mengenai penghinaan. Ini bagian dari postur DNA-nya suatu kitab undang-undang hukum pidana. Pidana Amerika nggak ada. Nanti saya jelasin ada Pak, nanti saya jelasin ya. Nggak ada. Nanti saya jelasin sebentar ya. Saya belajar Nanti boleh sesaat lagi Bang, Nggak, nanti sedikit. kita harus jeda dulu yang di catatan Pak demokrasi Ferry, Mas pemirsa. Ferry itu di Bang Eropa. Ferry, Bang Arteria ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Saya jelaskan.